Pada tahun 1943, 2 tahun setelah Amerika memasuki Perang Dunia Kedua, kapal penghancur Amerika telah banyak yang dihancurkan oleh ranjau-ranjau yang dipasang oleh pasukan Nazi Jerman. Selain itu, kekuatan kapal-kapal Amerika kalah jauh dan selalu dikalahkan oleh kapal U-boat Jerman yang terkenal. Di pertengahan Perang Dunia Kedua, Jerman dengan Nazinya terlihat seperti tidak terkalahkan. Pasukan Nazi menduduki hampir seluruh daratan Eropa, bahkan sampai Afrika Utara. Saat itu Amerika belum menjadi negara adidaya, bahkan kekuatan militernya hanya terbesar ke-10 di dunia dan terhitung hanya setengah dari kekuatan Inggris. Untuk menghindari kekalahannya dalam Perang Dunia Kedua, maka militer Amerika mau tidak mau harus melakukan sesuatu. Namun jika itu hanya datang dari keunggulan pasukan, itu akan membutuhkan banyak waktu. Untuk itu, yang dipilih haruslah dari kemajuan teknologi dalam senjata. Dengan berbekal pengetahuan dari teori-teori Nikola Tesla dan Albert Einstein mengenai elektromagnetik dan unified field theory, pada tahun 28 Oktober tahun 1943, militer Amerika melakukan eksperimen ekstrim yang kemudian menjadi tragedi dan konspirasi yang mengerikan. Di video kali ini, mari kita dalami apa itu Philadelphia Experiment. Pada tanggal 28 Oktober di tahun 1943, USS Eldridge, sebuah kapal penghancur kelas Cannon, berlabuh di galangan kapal Angkatan Laut Philadelphia. Kapal ini dilengkapi dengan beberapa generator besar, dan dalam misi rahasianya, kapal USS Eldridge memang dirancang untuk memenangkan pertempuran Atlantik selama Perang Dunia Kedua. Generator-generator yang dipasang dalam kapal ini dirancang untuk menggerakkan medan magnet jenis baru yang akan membuat USS Eldridge tidak terlihat oleh radar dan juga tidak terdeteksi oleh ranjau musuh. Dengan kru kapal yang lengkap dan di hadapan kapal-kapal yang berada di dekatnya, eksperimen pun dimulai di siang hari pada hari itu. Setelah menaikkan jangkar, kapten kapal langsung memberikan aba-aba untuk dimulai, dan setelah aba-aba itu diterima, saklar-saklar yang ada pada generator pun mulai diaktifkan. Setelah generator-generator itu dinyalakan, nampak sebuah kabut tebal berwarna hijau keluar dan menyinari kapal USS Eldridge. Para saksi yang berada di kapal-kapal yang ada di dekat kapal USS Eldridge menggambarkan cahaya hijau biru yang aneh mengelilingi lambung kapal dan kemudian menelan seluruhnya. Kemudian ketika kabut hijau itu memudar, beberapa detik setelahnya, kapal Eldridge tidak terlihat oleh radar militer. Namun apa yang selanjutnya tidak terduga dan membingungkan para ilmuwan adalah kapal itu bukan hanya tidak terdeteksi oleh radar, tapi juga tidak terlihat oleh semua orang dan akhirnya menghilang dan muncul secara misterius di Norfolk, Virginia, yang jaraknya sekitar 402.000 km dari Philadelphia, Pennsylvania. Namun, tambahan yang membingungkan banyak petinggi militer dan ilmuwan adalah saat kapal USS Eldridge itu terlihat di Norfolk, Virginia, itu adalah 10 menit lebih awal dari hilangnya kapal USS Eldridge di Philadelphia dan kemudian muncul kembali 20 menit kemudian di tempat semula di Philadelphia. Kala kapal itu dicek, pemandangan mengerikan langsung menyambut orang-orang yang mengecek kapal itu. Banyak dari awak kapal USS Eldridge terlihat menderita luka bakar yang parah dan mengalami disorientasi kesadaran. Beberapa awak kapal yang lain ada yang sampai menyatu dengan dinding logam lambung kapal dan tubuhnya sulit dilepaskan hingga mereka mati dalam kesakitan. Tidak hanya sampai di situ, beberapa awak kapal yang selamat kemudian berteriak histeris dan menjadi gila, dan beberapa awak kapal yang lain dikabarkan menghilang begitu saja. Kisah eksperimen Philadelphia memang kisah yang sampai sekarang terbilang tidak masuk akal dan jauh dari kenyataan. Namun saat cerita ini mengemuka ke publik, banyak yang mempercayainya dan harap diingat mengapa banyak yang mempercayainya. Karena pada tahun-tahun itu adalah zaman paranoia karena sebab perang dunia. Orang-orang Amerika pada tahun-tahun itu merasa bahwa kejahatan yang sebenarnya ada di luar sana. Sehingga dengan anggapan ini tidak sulit untuk membuat orang berspekulasi bahwa kejadian kapal Angkatan Laut USS Eldridge bisa menghilang dan berteleportasi itu bisa benar-benar kejadian. Terlebih, dalam masa-masa Perang Dunia itu, Amerika memiliki ambisi untuk menjadi negara adidaya. Jadi tidak heran, Amerika dalam ketidaksiapannya dalam kekuatan militer, mengakalinya dengan teknologi dengan berbagai eksperimen yang ekstrim untuk menjadi unggul dalam medan perang. Tapi pertanyaannya, dari mana cerita legenda eksperimen Philadelphia ini dimulai? Semua itu bermula pada tahun 1955 ketika seorang pria bernama Morris K. Jessup menerima surat misterius melalui pos. Jessup memiliki gelar master di bidang astronomi dan pada tahun-tahun itu baru menerbitkan sebuah buku berjudul The Quest for the UFO yang menceritakan teorinya mengenai teknologi mesin pendorong yang mungkin digunakan oleh piring terbang. Dalam bukunya ini juga, Jessup menjelaskan bahwa teknologi anti-gravitasi atau manipulasi elektromagnetis mungkin bertanggung jawab atas cahaya-cahaya aneh yang menyertai penampakan UFO.
Berkaitan dengan teori itu, Jessup percaya jika unfit field theory yang dikemukakan oleh Albert Einstein akan memiliki pengaruh signifikan di masa depan. Buku ini di awal kemunculannya sangat membuat kegemparan di publik Amerika, sebab buku ini ditulis oleh seorang ilmuwan sungguhan yang tampaknya percaya pada alien, dan dalam bukunya ini Jessup seperti ingin mengajak warga Amerika untuk tidak menutup pikirannya akan kemungkinan gagasan bahwa ada kehidupan canggih lain selain dari peradaban manusia di bumi. Karena ditulis oleh ilmuwan, gagasan konspirasi mengenai alien dan UFO kemudian seperti mendapatkan kredibilitasnya, dan orang-orang Amerika yang percaya akan keberadaan alien senang dengan buku tersebut, dan banyak dari orang-orang ini mulai menuliskan surat kepada Jessup dengan menceritakan bahwa mereka melihat fenomena-fenomena aneh di langit. Semua surat-surat itu tidak ada yang mengesankan bagi Jessup, sampai ketika pada tanggal 13 Januari di tahun 1955, ada seorang bernama Charles Miguel Allende mengirimkan surat pada Jessup yang menceritakan bahwa pada bulan Oktober 1943, dia yang saat itu ditugaskan di galangan kapal Angkatan Laut Amerika di Philadelphia menyaksikan suatu eksperimen di mana kapal penghancur USS Eldridge yang tidak jauh dari tempatnya itu tiba-tiba menghilang ke dalam awan hijau keruh. Kapal USS Eldridge yang hilang itu kemudian muncul di Virginia 10 menit lebih awal sebelum kembali ke tempat semulanya di Philadelphia. Allende dalam suratnya itu juga mengatakan pada Jessup bahwa awak-awak kapal dari kapal yang diuji coba itu menyatu dengan sekat baja kapal, yang lainnya terkapar dengan sudah kondisi mati dan terbakar, dan awak kapal yang lainnya ada yang hilang dan tidak kembali. Allende juga menceritakan bahwa eksperimen yang tengah dilakukan itu menyandarkan eksperimen pada teori medan terpadu atau unfit field theory milik Albert Einstein, di mana elektromagnetisme dan teori relativitas umum bergabung menjadi satu medan yang dipercaya bisa membengkokkan gravitasi dan membuat kapal tidak bisa dideteksi radar. Allende juga mengatakan bahwa eksperimen itu gagal total, dan setiap korban yang meninggal dalam eksperimen tersebut adalah akibat dari kesalahan para ilmuwan dalam memahami perubahan molekul dalam skala kuantum. Karena kegagalan dan kengerian eksperimen itulah, militer dan pemerintahan Amerika berusaha menutup-nutupinya. Di akhir surat itu juga, Allende menuliskan bahwa dirinya menyukai buku Jessup, dan karena kekaguman dan kepercayaan itulah alasan kenapa dirinya mau menceritakan pengalamannya itu pada Jessup. Jessup yang membaca surat Allende pun kemudian penasaran, dan karena rasa penasarannya itu, Jessup kemudian mencari tahu identitas Allende, dan diketahui nama Carlos Miguel Allende adalah nama samaran dan nama aslinya adalah Carl M. Allen. Tidak ada yang tahu kenapa Allen memakai nama samaran. Namun yang bisa dipastikan adalah Allen memang pernah ditempatkan di galangan kapal Angkatan Laut Amerika di Philadelphia. Tapi yang membuat bingung Jessup adalah bahwa pada tanggal 28 Oktober 1943 dalam catatan kapal Angkatan Laut Amerika, kapal USS Eldridge tengah berada di New York dan bukan di Philadelphia. Tetapi Jessup tidak langsung menyimpulkan bahwa apa yang dikatakan Allen dalam suratnya adalah kebohongan, dan Jessup memutuskan untuk memberi Allen kesempatan. Jadi Jessup menulis surat balasan kepada Allen dan meminta bukti dari apa yang Allen ceritakan. Namun balasan dan bukti itu tidak bisa dipenuhi oleh Allen. Dan setelah tidak bisa membuktikannya, Jessup kemudian mengabaikan apa yang diceritakan oleh Allen dan menganggap bahwa Allen hanyalah seorang pembual. Namun, beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1957, dua petugas dari kantor penelitian Angkatan Laut Amerika yang baru dibentuk, yang juga dikenal sebagai US Navy Office of Naval Research yang disingkat ONR, tiba-tiba muncul di depan pintu rumah Jessup dan meminta ia untuk datang ke kantor mereka. Ketika sampai di kantor ONR, Jessup menghadap salah seorang perwira angkatan laut, dan Jessup menemukan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia melihat buku yang ia tulis tergeletak di meja sang perwira. Tetapi di dalam halaman buku itu ada catatan-catatan kecil yang sepertinya berusaha menjelaskan isi buku tersebut. Buku itu penuh dengan catatan tulisan tangan di pinggirnya, ditulis dengan 3 corak tinta biru yang berbeda. Catatan itu dirancang agar tampak seperti ditulis oleh 3 penulis yang berbeda. Catatan itu memang seperti perbincangan antara 3 orang, dengan hanya 1 orang yang bernama Jamie. Catatan tersebut membahas ide Jessup tentang bagaimana piring terbang bisa bergerak, berbicara tentang ras alien yang berbeda yang mengklaim bahwa teknologi luar angkasa memungkinkan pemerintah Amerika untuk membuat terobosan dalam unfit field theory, dan menyatakan keprihatinan bahwa Jessup terlalu dekat untuk menemukan teknologinya. Lalu, perwira tersebut menanyakan kepada Jessup apakah ia yang telah mengirim buku tersebut, atau ia mengetahui siapa yang telah mengirimnya. Jessup menjawab tidak tahu, dan memang ia tidak mengetahui apa-apa soal itu. Tetapi ia teringat dengan sesuatu. Catatan-catatan kecil pada buku itu mengingatkannya pada seseorang, yaitu Carl M. Allen. Setelah Jessup pulang dari kantor ONR, Jessup memastikan kembali tulisan tangan Allen, dan hal itu terus menjadi bahan pikirannya.
Pertanyaan-pertanyaan bagaimana bukunya bisa sampai ke tangan peneliti Angkatan Laut Militer Amerika dan bagaimana buku itu bisa dibahas sedetail itu terus berputar di kepalanya sampai akhirnya ia pun kembali menemui Ellen, dan dalam pertemuannya itu Ellen kemudian mengakui bahwa itu adalah perbuatannya. Sebab setelah tidak dipercaya oleh Jessup, Ellen tetap meneruskan niatnya untuk menyebarkan pengalaman mengerikannya akan eksperimen yang ia saksikan itu. Dalam pengakuannya itu, Ellen kemudian membuat catatan-catatan kaki pada buku Jessup dan mengaitkannya dengan eksperimen Angkatan Laut Amerika yang dilakukan di perairan Philadelphia. Setelah membuat banyak catatan kaki pada buku Jessup, Ellen kemudian mencetak kembali buku itu sebanyak 100 eksemplar, dan salah satu buku yang dicetaknya itulah yang ada di meja sang perwira di kantor ONR. Dan dari sinilah kisah eksperimen Philadelphia menyebar ke sepenjuru Amerika. Namun, seperti yang selalu terjadi, pemerintahan dan militer Amerika menyangkal adanya eksperimen itu dengan memberitahukan bahwa itu hanyalah hoax dan konspirasi. Tapi Jessup selalu bertanya-tanya, jika eksperimen itu tidak pernah terjadi, mengapa perwira dari kantor penelitian Angkatan Laut Amerika sampai repot-repot mempertanyakan tentang bukunya yang membahas tentang teknologi piring terbang dan catatan kaki yang dibuat Ellen perihal kapal USS Eldridge yang menjadi uji coba. Ini semua membuat Jessup menjadi curiga. Ia pun kemudian berusaha menyelidiki cerita Ellen perihal eksperimen yang terjadi di Philadelphia. Sayang Jessup tidak dapat menemukan bukti apapun selain rumor belaka untuk mendukung cerita Ellen. Karena obsesinya dalam pengungkapan eksperimen Philadelphia tidak menemukan titik terang itu membuatnya terpuruk. Ditambah dengan 2 buku yang diterbitkannya pada tahun-tahun itu tidak selaku buku pertamanya. Dan dari semua kejadian itu pada tahun 1959, Jessup akhirnya ditemukan meninggal dengan kabar bahwa dirinya mengakhiri hidup. Tapi perihal kematiannya ini menjadi konspirasi sendiri. Apakah ia benar-benar mengakhiri hidup atau sengaja dilenyapkan oleh pemerintah karena terus mengorek perihal eksperimen di Philadelphia? Pertanyaan ini bisa menguat karena beberapa pengamat teori konspirasi berpendapat bahwa pemerintah Amerika menangkap Carlos Allende dan mengganti namanya menjadi Carl M. Allende. Pendapat ini didasarkan bahwa pemerintah Amerika tidak ingin proyek rahasia mereka sampai diketahui oleh publik. Selain itu, sebelum kematiannya, setahun sebelum tepatnya pada tahun 1958, entah karena alasan apa, hasil penelitian dari catatan-catatannya tentang eksperimen Philadelphia ia titipkan pada teman yang bernama Ivan Sanderson. Dan saat Jessup menitipkan hasil penelitiannya pada Ivan, ia berbicara dengan nada memohon sekaligus mengancam agar Ivan mau menyimpan penelitiannya dengan aman kalau terjadi apa-apa dengannya. Beberapa bulan berselang, pada tanggal 19 April di tahun 1959, Jessup kemudian berkirim surat dengan teman yang bernama Manson Valentine dan mengatakan kepada Manson bahwa dirinya akan membuat terobosan dalam temuannya dan ia ingin bertemu dengannya keesokan hari sehingga Jessup bisa berbagi cerita secara langsung. Namun sampai esok harinya, Jessup tidak pernah muncul dalam pertemuan dengan Manson. Sebab pada hari itu, di tanggal 20 April di tahun 1959, Jessup ditemukan tewas di dalam mobilnya karena keracunan karbon monoksida yang disalurkan dari selang knalpot ke dalam mobilnya sampai ia keracunan dan meninggal dunia. Para pejabat dan kepolisian kemudian mengatakan bahwa Jessup mengakhiri hidupnya. Namun anehnya tidak pernah ada otopsi yang pernah dilakukan pada jasad Jessup. Itulah yang membuat kematian Jessup menjadi penguat konspirasi dari eksperimen Philadelphia. Sebab jika apa menimpa Ellen itu benar-benar terjadi, kemungkinan apa yang menjadi kematian dari Jessup pun ada kaitannya dengan apa yang ingin ia buktikan, yakni perihal fakta percobaan mengerikan di kapal USS Eldridge di Philadelphia. Pada tahun 1988, seorang pria bernama Al Bielek mengaku kalau dirinya adalah korban selamat dari USS Eldridge. Bielek mengklaim bahwa dia berada di atas kapal USS Eldridge ketika kapal itu menghilang. Bielek bahkan mampu menceritakan cukup detail tentang kasus yang terjadi. Dalam ceritanya, Bielek mengatakan bahwa tak kala kapal itu kembali ke lepas pantai Philadelphia, dia dan beberapa orang yang selamat dievakuasi dan dibawa ke sebuah fasilitas tertentu. Di sana, mereka menghabiskan beberapa hari sebelum akhirnya dilepaskan. Bielek tidak ingat apapun yang terjadi di fasilitas itu. Yang dia ingat hanyalah dia tiba-tiba sudah keluar dari militer dan menjalani kehidupan biasa. Bielek yakin kalau dia dicuci otaknya tak kala berada di fasilitas tersebut. Karena yang dia ingat hanyalah sebuah perasaan bahagia dan sepenuhnya lupa tentang kejadian teror yang dialami saat berada di USS Eldridge saat hari uji coba. Ingatannya itu bisa muncul ketika pada suatu hari Bielek mendengar sebuah percakapan dari orang-orang yang membicarakan tentang USS Eldridge. Dan entah bagaimana, ingatan tentang dirinya berada di kapal tersebut tiba-tiba kembali. Itulah saat dia memutuskan untuk bicara ke publik. Namun sayang, saat Bielek memutuskan untuk membuka suara atas pengalamannya, Philadelphia eksperimen sudah menjadi topik yang hanya diperbincangkan oleh para penganut teori konspirasi. Tapi pertanyaannya, apakah eksperimen itu benar-benar terjadi? Tentu saja tidak ada yang bisa membuktikan kebenaran
tentang eksperimen tersebut. Terlebih lagi untuk membuktikan kebenaran cerita dari orang-orang yang terlibat. Pemerintah sudah menyangkal bahwa eksperimen Philadelphia pernah terjadi, sehingga penyelidikan dan pencarian bukti fisik pun mustahil dilakukan. Namun, meskipun begitu, Edward Dudgeon yang bertugas di Angkatan Laut Amerika di atas USS Engstrom dalam salah satu wawancaranya pernah menyatakan bahwa saat dirinya yang tengah menaiki USS Engstrom yang saat itu tengah berlabuh di Philadelphia mengakui bahwa kapalnya yang USS Engstrom dan kapal USS Eldridge memang memiliki perangkat rahasia di dalamnya. Namun perangkat itu bukanlah jubah tembus pandang atau penggerak teleportasi yang dirancang oleh alien, tetapi perangkat rahasia itu berfungsi untuk mengacak tanda-tanda magnetik kapal dengan menggunakan teknik degaussing yang memberikan perlindungan dari torpedo magnetik di atas kapal. Pernyataan ini memang tercatat dalam catatan Angkatan Laut Amerika yang menyatakan bahwa pada tahun 1940-an, Angkatan Laut Amerika memang melakukan eksperimen di galangan kapal Angkatan Laut Philadelphia. Namun tujuan dari eksperimen itu adalah untuk membuat kapal Amerika tidak terlihat oleh ranjau bawah air Jerman. Jauh sebelumnya, pada awal tahun 1930-an, Universitas Chicago pun tercatat tengah menyelidiki kemungkinan membuat sebuah objek menjadi tidak tampak lewat penggunaan medan listrik. Prinsip di belakang kemungkinan ini adalah Unified Field Theory yang dikemukakan oleh Albert Einstein. Albert Einstein belum pernah mengadakan percobaan terhadap teorinya ini, jadi sampai kematiannya, teori ini hanya berupa konsep. Namun Einstein percaya bahwa dalam perhitungan-perhitungan ilmiah, manusia tidak hanya berurusan dengan tinggi, lebar, dan panjang, melainkan juga dengan satu dimensi lain, yakni waktu. Menurut teori Albert Einstein, mengatakan sebuah teori Einstein menyatakan bahwa konsep ruang waktu dan energi materi bukanlah dua kesatuan yang terpisah sama sekali. Keduanya bisa terjalin dalam keadaan tertentu, dan kalau itu benar-benar terjadi, tidaklah mustahil benda bisa muncul dan lenyap secara mendadak, seakan-akan mengalami proses dematerialisasi. The Unified Field Theory bukanlah suatu teori fisika biasa. Teori ini begitu rumit hingga sulit untuk dikembangkan sampai sekarang. Namun yang jelas, dalam The Unified Field Theory ini percaya jika gravitasi dan elektromagnetik memiliki hubungan, sama seperti hubungan antara massa dan energi. Namun sampai saat ini, teori ini dianggap belum terpecahkan karena tidak ada satupun ilmuwan yang bisa mendapatkan persamaan matematis untuk menjelaskannya. Selain Albert Einstein, ahli fisika lain yang bernama Nikola Tesla mengklaim telah menyelesaikan teori Unified Theory. Namun, sayangnya belum sempat dipublikasikan hingga kematiannya. Tetapi jika teori ini dapat diaplikasikan, maka banyak yang percaya bahwa kita dapat menggunakan sebuah generator besar untuk membengkokkan cahaya di sekeliling sebuah objek sehingga membuatnya menjadi tidak tampak. Pada tahun 1939, proyek dari Universitas Chicago yang belum selesai itu kemudian dipindahkan ke Princeton Institute of Advanced Studies yang jaraknya tidak jauh dari Philadelphia. Di tempat ini, para peneliti mempresentasikan hasil penemuan mereka kepada militer Amerika yang tertarik pada aplikasinya di medan perang. Dan dalam hal ini sekali lagi perlu diingat bahwa saat itu dunia berada dalam keadaan perang besar. Mengingat hal tersebut dan mesti tidak dibenarkan, tidak heran jika militer dari setiap negara berlomba-lomba untuk menciptakan senjata terhebat dan paling mematikan untuk bisa digunakan dalam medan perang. Maka eksperimen Philadelphia bisa saja memang dilakukan. Terlepas dari pernyataan pemerintah yang menyangkal adanya eksperimen Philadelphia, tapi tetap saja eksperimen Philadelphia sudah menjadi legenda di Angkatan Laut Amerika dan menjadi ide dari penciptaan subjek berbagai buku, dokumenter, dan film yang berkontribusi terhadap penciptaan budaya imajinasi dan realita. Selain itu, anggapan-anggapan konspirasi tentang apa yang dinyatakan oleh Allen dan Bilek pun harus terus diusahakan untuk dibuktikan. Sebab real cuci otak yang Bilek kemukakan dalam pengalamannya itu kemungkinan bisa berkaitan dengan eksperimen yang kemudian terbongkar dan akhirnya benar-benar bisa dibuktikan bahwa pemerintah Amerika banyak melakukan eksperimen mengerikan kepada warganya saat masa-masa perang. Salah satunya adalah Operasi Mentok dan MK Ultra, perihal pencucian otak.